Doa juga sama. Doa tuh nggak semata-mata diem. Pastor saya kalau doa ngantuk. Doa tuh nggak semata-mata diem. Menunggu, nggak ada suaranya tuh. Nggak ada. Masih belum ada. Nggak selamanya doa begitu Bapak Ibu. Ada saatnya dalam doa saudara memuji menyembah Tuhan. Pastor suara saya jelek. Saya nggak suka bagian yang itu. Ada lagi. Itu bagian dari suara saudara jelek juga nggak apa-apa. Bagian berteriak sama Tuhan. Itu semua orang bisa. Saudara hanya perlu menuangkan isi hati. Saudara nangis. Saudara berseru sejadi-jadinya sama Tuhan. Di masa sukar engkau butuh doa. Hari-hari ini gak jadi semakin mudah Bapak Ibu. Apa yang penting pasti kau prioritaskan. Pertanyaannya balik-balik lagi saya tarik yuk. Kenapa dengan semua understanding ini orang masih gak berdoa? Gitu. Saya bawa ya, supaya nanti kita bisa mengatasi itu. Yang pertama, bisa jadi orang tidak berdoa karena merasa nggak ada hasil dan nggak ada jawaban ketika berdoa. Mazmur yuk, 13 ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Daud itu teriak saudaraku. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ada banyak orang awalnya berdoa. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 tahun berdoa. Tapi sampai di titik tertentu doanya nggak dijawab-jawab Bu. Dan sekarang capek berdoa. Kenapa? Karena seolah-olah nggak cepat. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang semuanya serba instan. Makan mie aja kalau zaman dulu orang harus ambil tepung, diolah, dipotong saudaraku satu-satu keluar sampai mie-nya jadi. Zaman sekarang gak perlu, sudah ada mie instan. Semuanya udah serba instan Bapak Ibu. Akhirnya kayak gimana ya? Kalau kelamaan itu pada gak mau gitu. Yang cepet-cepet aja lah pastor gitu. Coba sekarang saudara disuruh ngisi app, kalau kelamaan bosen gak? Ini app susah. Padahal sebenarnya gak susah, cuma ngisi aja, tapi susah. Gitu. Lama, repot. Semua maunya instan. Padahal saudara, yes ada doa yang langsung dijawab dengan cepat. Masih ingat kisah Elia? Elia minta api turun dari surga, apa yang terjadi? Jeder, api turun dari surga. Dalam kehidupan saudara ada jawaban doa yang secepat itu. Sampai di titik yang saudara itu takjub. Bagaimana mungkin jawaban doa bisa secepat itu? Kayak seolah-olah itu membuat saudara ngerasa kayak gini, Tuhan tuh bener-bener ada ya. Aku tuh baru ngebatin loh, belum juga ngomong loh, sudah kejadian. Gitu. Betul? Tapi Elia yang sama, yang berdoa api turun dari surga dan secepat itulah api turun. Pertanyaan saya ketika Elia minta hujan turun, apakah hujan langsung turun? Dia suruh loh bujangnya naik turun, naik turun, naik turun terus sampai 7 kali. Hujan gak turun-turun? Itu the same Elia loh Pak. Orang yang sama loh. Gitu. Kenapa? Berapa banyak di sini yang masih percaya dia Tuhan? Angkat tangan saudara. Masih percaya ada Tuhan? Angkat tangan saudara. Kalau memang saudara percaya dia Tuhan, izinkanlah dia jadi Tuhan. Banyak orang ngomong dia Tuhan, tapi marah kalau dia beneran jadi Tuhan. Loh maksudnya gimana pastor? Yang namanya Tuhan tuh gak perlu jelasin ke saudara tuh.
Yang namanya Tuhan itu nggak perlu bertanggung jawab kepada saudara atas apapun yang dia lakukan. He is God. Yang namanya Tuhan itu terserah dia punya waktunya. Halo? Tapi ketika dia menjawab sesuai waktunya, saudara ngomong apa? Tuhan jahat. Lah kan dia Tuhan. Dia punya hak. Kapan dia mau jawab doa itu? The question is simple actually. Do you let him be God in your life? Dan sadar sepenuhnya kita ini hanya ciptaan Tuhan. Yang pertama ya saudaraku, bisa jadi kita gak berdoa karena kita ngerasa ya doa gak dijawab-jawab, doa gak ada ininya gitu, sia-sia. Yang kedua saudaraku, jangan-jangan ada banyak orang gak tahu cara doa yang benar. Berapa banyak di sini yang hobi main padel? Boleh lambaikan tangan? Nggak ada, semua nggak suka main padel. Saya dengar KA itu punya pemain padel yang hebat-hebat loh. Champion katanya. Berapa banyak di sini yang hobi main tenis? Nggak ada juga. Saudara hobi apakah? Berapa banyak di sini yang hobi main badminton? Oh baru ada, oh Indonesia banget ya saudaraku. Berapa banyak di sini yang hobi sepak bola? Basket. Nah, saya ngeliat nih. Oke, turunkan tangan saudara. Pertama kali saudara main basket, saya tanya, apa langsung bisa dribble bola? Itu dribble aja ya saudara, bola tuh bisa lari-lari loh. Betul? Sesederhana saudara berpikir sepak bola, pertama kali nendang bola tuh bisa luput loh. Bola di mana, saudara kaki kemana? Betul? Pertama kali saudara main tenis, main padel, bisa mukul enggak? Bisa, ngasal pastor. Make sense? Ternyata ketika kita enggak bisa cara mainnya, enggak fun. Saudara menemukan enggak sih manusia tuh so selfish? Saya kasih bukti boleh? Pada saat saudara foto bersama orang banyak, yang saudara cari pertama siapa? Hah? Saudara lihat betapa cantiknya foto itu berderet? Enggak peduli. Waktu disuruh milih foto, enggak peduli yang lain tutup mata, yang penting saudara paling cantik di foto itu. Maka foto itulah yang kau pilih. Ya kan, jujur kan, manusia itu seegois itu. Tahukah saudara, kalau saudara bilang saudara hobi main basket, saudara hobi main bola, hobi main padel, most probably, kemungkinan besar, saudara ahli di bidang itu. Itu bukan apa, no offense, gak ada personal thing about basketnya, atau bolanya, atau raketnya. Tapi kalau saudara gak hebat di situ, saudara ngerasa I don't like. Saya nggak suka. Tapi kalau saudara hebat di situ, saudara feels like I love it. Ada kemungkinan banyak orang tidak suka berdoa karena tidak tahu cara berdoa. Sama seperti saudara main tenis, itu ada yang namanya backhand, ada yang namanya forehand, ada yang namanya loop. Ada cara-caranya. Kalau apa, basket saya nggak terlalu familiar. Kalau basket apa tuh namanya, 3 point. Apalagi kayak gitu saudaraku. Itu ada caranya. Nggak setiap kali kan saudara shooting terus harus 3 point terus. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak 3 point, pastor. Udah deket, saudara justru mundur ke belakang. Pokoknya harus 3 point. Apa begitu? Kan enggak toh? Kan tergantung toh di mana saudara syuting dengan cara apa. Doa juga sama. Doa tuh enggak semata-mata diem. Pastor saya kalau doa ngantuk. Doa tuh enggak semata-mata diem. Menunggu, enggak ada suaranya tuh. Enggak ada. Masih belum ada.
Enggak selamanya doa begitu Bapak Ibu. Ada saatnya dalam doa saudara memuji menyembah Tuhan. Pastor, suara saya jelek. Saya enggak suka bagian yang itu. Ada lagi. Itu bagian dari suara saudara jelek juga enggak apa-apa. Bagian berteriak sama Tuhan. Itu semua orang bisa. Saudara hanya perlu menuangkan isi hati. Saudara nangis, saudara berseru sejadi-jadinya sama Tuhan. Gak perlu suara merdu Bapak Ibu. Ada momen juga di dalam doa di mana saudara itu ngobrol. Ada momen, make sense gak sih Bapak Ibu? Kalau kita gak tahu caranya berdoa, seringkali kita jadi males mau doa. Doa gak enak, doa gak seru, gak fun. Padahal setelah saudara jago tuh main padel, main tenis, pengen main terus gak? Jadi ketagihan gak main basket? Jadi ketagihan bola gak, futsal gak? Iya. Why? Now saudara udah mahir. Saudara tahu liuk-liuknya doa. Saya kalau doa itu nabrak plafon terus, Pastor. Kayak rasanya itu nggak tahu, nggak naik doanya. Tapi setelah saudara ngerasain ada satu titik di dalam doa tuh kayak das. Itu tuh kayak rasanya tuh apa sih saudaraku? Wow, asik ya doa itu. Oke? Jadi bisa jadi yang kedua mungkin belum tahu caranya berdoa. Yang ketiga saudaraku, nah ini, yang ini saudara. Yang ketiga, terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Kesibukan itu adalah musuh terbesar kehidupan doa. Berapa banyak orang kalau disuruh doa jawabannya apa Bapak Ibu? Sibuk Pastor, harus kerja. Apalagi? Sibuk Pastor yang ibu-ibu ngurus anak. Apalagi? Sibuk Pastor, nggak ada kan yang bilang sibuk Pastor nonton drakor. Merasa nggak enak gitu. Tapi semuanya orang akan bilang doa itu sibuk gitu. Nggak bisa, nggak punya waktu karena sibuk. Tahukah saudara? Ada satu orang itu yang menyentuh hati saya. Dia ngomong kayak gini saudaraku, yuk kita buka saudara. Kita lihat saudaraku. Martin Luther pernah berkata, I have so much to do today. Aku punya begitu banyak hal yang aku harus lakukan hari ini. That's why I must spend the first 3 hours in prayer. Aku begitu sibuk, aku begitu punya banyak hal yang harus aku selesaikan. Aku begitu penuh. Itu sebabnya saking aku tuh harus ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Martin tahu, I have to spend the first 3 hours in prayer. Menurut saudara Daud seorang raja sibuk enggak? Bohong kalau enggak sibuk saudara. Kita aja yang bukan raja aja sibuk. Siapa orang di Jakarta yang enggak sibuk? Semua orang sibuk. Tapi hebatnya saudaraku, setelah Daud jadi raja, bukannya doanya ditinggalkan, dia bangun pondok Daud. Tambah kurang kerjaan kan? Kalau tadinya dia doa sendiri, sekarang 24 jam dalam satu hari dia angkat puji-pujian di hadapan Tuhan. Dia dirikan itu pondok Daud. The same understanding yang sama, pewahyuan itu diberikan kepada Pastor Obaja. Itu sebabnya kenapa keluarga Allah punya pondok Daud. Waktu itu satu kali Pak Obaja itu sedang berjalan saudaraku. Tuhan ngomong bangun pondok Daud. Pak Obaja ngomong gimana caranya. Butuh orang sebanyak itu, gak mungkin orang 24 jam mau datang. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Kamu loh bisa bayar, ada security yang berjaga 24 jam dalam sehari. Masa membangun pondok Daud untuk aku, kamu bilang gak bisa. Itu
rema yang Tuhan berikan kepada Pak Obaja. Dan dari situlah dimulai sejak dari mungkin sudah hampir 20 tahun sekarang gereja kita di kota Solo. Kecuali waktu pandemi kemarin ya saudaraku. Mengadakan Pondok Daud 24 jam dalam satu hari. What for, Pastor? So that everybody, whatever that is. Saudara akan takjub loh, di Pondok Daud saudara nggak nemuin semua orang berdoa. Saya itu pernah di Pondok Daud nemuin orang tidur. Loh saudara bayangin aja jam 3 pagi. Awalnya saya marah saudara, ini kan Pondok Daud kok tidur. Tapi ketika ditanya saudara tahu apa yang dia jawab? Pastor, saya nggak bisa tidur di rumah saya. Insomnia Pak. Setiap kali saya pulang ke rumah, mata saya akan terbuka lebar. Tapi saya heran, di tempat ini saya bisa tidur. Saudara mau bilang apa? Mau diusir? The reason is simple. Ada hadirat Tuhan di sana, dia merasa tenang. Hati yang gelisah itu disingkirkan saudaraku. Tahukah saudara, dari situlah hidupnya dipulihkan Tuhan.